liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Ayat ini diawali dengan lamul juhud lit taukid, bahkan dipertegas dengan qad lit tahqiq. Lit taukid dan lit tahqiq maknanya sungguh benar-benar. Karena terdapat lakum untuk kalian para sahabat, untuk kalian para tabi'in, untuk kalian itba'ut tabi'in sampai kita hari ini, fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Uswatun hasanah, contoh teladan terbaik. Mari niatkan diri kita mohon kemauan, bahkan diberi kemampuan untuk mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya, bahkan beliau memimpin negara Islam Madinah. Dan ternyata kok kamu yang bisa mencontoh Rasul itu punya syarat. Apakah kita termasuk orang yang memenuhi syarat untuk bisa mencontoh Rasul? Syaratnya liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Syaratnya 3. Agar seseorang, insya Allah kita termasuk di dalamnya, mampu dan diberi kemampuan oleh Allah mencontoh Rasul. 1. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Pancangkan pada diri kita kangen ketemu Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, kangen rindu akhirat. Bagaimana caranya? Di antaranya setiap langkah hidup kita, baik ucapan, perilaku, dan tindakan, maka ingatlah dengan kematian. Badan kita di dunia, tapi jiwa sudah di akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Siapakah? Mudah-mudahan kita banyak mengingat Allah. Tentu 3 hal tadi, kangen Allah, kangen akhirat, dan banyak berzikir, syarat utamanya adalah berilmu. Karena itu ilmu sangat penting untuk memahami dan kita mampu melaksanakan 3 syarat ini. Itu barangkali singkat khutbah ini. Pertanyaan kedua, siapakah teladan yang mencontoh teladan Rasul? Sebelum kita adalah mereka-mereka yang sudah Nabi jamin. Mereka adalah orang-orang yang patut dijadikan contoh teladan setelah Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Senantiasakan kamu ikut sunnahku, bagaimana tata cara hidupku dalam pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai menata negara. Dan ikuti juga sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Ketika beliau hidup, yang disebut al-khulafa'ur rasyidin tidak disebutkan siapa mereka itu. Sangat gaib. Yang jelas Rasul menyatakan, khulafa setelahku salasuna sanah, selama 30 tahun. Itulah yang disebut al-khulafa'ur rasyidin. Dan ternyata baginda Rasul yang Allah setting hari lahirnya Senin 12 Rabiul Awal. Beliau berhijrah 12 Rabiul Awal sampai ke Madinah. Dan beliau pun Allah wafatkan di
12 Rabiul Awal. Khatib ingin menjelaskan sedikit tentang hari wafatnya Rasul. Ketika Rasul hidup, di antara sekian banyak yang harus disegerakan adalah di antaranya ketika ada mayit, jenazah, segera diurus. Dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Tetapi ketika Rasul wafat, jenazah Rasul sendiri dimakamkannya 3 hari setelah wafat beliau. Seakan para sahabat tidak peduli dengan perintah Rasul untuk menyegerakan jenazah beliau untuk dimakamkan. Ternyata sahabat, Masya Allah, lebih paham agama daripada kita. Apa itu? Sahabat yang dipikirkan ketika itu adalah bagaimana meneruskan teladan Rasul. Yang sangat utama adalah meneladani kepemimpinan model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat ingin mendapatkan siapa pengganti Rasulullah sebagai kepala negara Madinah ketika itu. Masalah menguburkan jenazah beliau bukan hal yang tidak penting. Penting, tapi ada urusan yang terpenting. Siapa yang paling layak menggantikan posisi kepala negara pimpinan pasca Rasul wafat. Hari kedua 13 Rabiul Awal belum diketahui, belum ditentukan siapa yang layak pengganti Rasul sebagai pimpinan. Ternyata pada hari yang ketiga 14 Rabiul Awal pada ba'da maghrib barulah seorang Abu Bakar Siddiq dibaiat sebagai khalifah. Pasca itulah baginda Rasul diurus dan dikebumikan dengan prosesi kenegaraan. Para ulama berkata, nasbul imamah wajibun lisyar'i la bil aqli. Mengangkat pemimpin itu wajib menurut syarak, bukan menurut akal. Bagi orang beriman, kalau kewajiban menurut syarak, maka akal wajib menerimanya. Terlepas akal belum bisa memahaminya secara utuh atau tidak. Tapi sami'na wa ata'na, ketika syarak menetapkan wajib, maka akal harus mengikutinya. Berbeda kalau kewajiban menurut akal. Kewajiban menurut akal bisa relatif, bisa benar, bisa salah. Begitu pentingnya hidup dalam kepemimpinan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, kitab ini membahas tentang urusan-urusan ketatanegaraan, pemerintahan dan politik dalam Islam. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut, yajibu ayyu'rafa anna wilayata amrin nas min a'dhami wajibatid din. Wajib memahami, mengenal tentang kekuasaan mengurus manusia adalah merupakan seagung-agungnya urusan agama. Bahkan beliau mengatakan, bal la yuqamu li dini wala li dunya illa biha. Bahkan tidak mampu menegakkan agama dengan benar, begitupun tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan dunia supaya adil dan makmur, kecuali illa biha, kecuali dengannya, dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam Islam yang disebut kekuasaan politik itu bersifat riayah. As-siyasah riayah an syu'unil ummah. Riayah itu artinya pelayanan urusan-urusan publik. Sementara politik dalam sistem di luar Islam, di luar politik Islam, itu bersifat bukan riayah tapi jibayah. Jibayah an syu'unil ummah. Merampok
memeras urusan-urusan publik. Disimbolkan dalam Al-Quran, kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan model lebah. Lebah itu yang dia ambil adalah madu, dan lebah tidak merusak bunga, bahkan mempercepat fertilisasi bunga. Yang diolah adalah madu, dan yang dihasilkan adalah madu. Itulah pola kepemimpinan lebah. Sementara yang jibayah, yang merampas itu pola kepemimpinan laba-laba. Dan laba-laba punya jaring. Dan laba-laba itu adalah selalu merampas. Laba-laba betina Allah takdirkan memiliki badan yang lebih besar dari sang jantan. Ketika laba-laba betina dikawinkan oleh sang jantan, lalu sang betina itu bertelur. Setelah bertelur, laba-laba betina mengkonsumsi atau memakan tubuh si jantan. Itu model laba-laba. Dan ketika telur-telur laba-laba itu menetas, dirawatlah dengan makanan, dengan cara menjaring, mungkin nyamuk kena dan sebagainya, maka sang anak besar-besar. Dan anak-anak yang sudah besar pun dimakan oleh ibunya. Tersisa beberapa laba-laba. Sekian laba-laba yang hidup. Itulah pola laba-laba. Hari ini sudah 100 tahun lamanya. Sejak 3 Maret 1924, Turki Utsmani dengan sistem Islam sekarang berubah dengan sistem sekuler. Sampai hari ini kita mengalami sistem jibayah, merampas hak-hak publik. Kembali kepada tema khutbah hari ini. Begitu pentingnya sahabat, sampai-sampai ketika Abu Bakar Siddiq terpilih, maka barulah jenazah Rasul dikebumikan. Singkat dari khutbah ini yang ingin kami sampaikan, siapapun kita, wabil khusus seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, kita adalah kepala negara Islam di rumah kita masing-masing. Jadilah kita sebagai pola kepemimpinan lebah. Sang ayah harus melindungi sang anak, sang suami melindungi istri. Sang ayah atau sang suami mesti memberikan teladan terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Sang suami sudah terbiasa sholat tahajud, memberikan contoh kepada keluarga. Sang ayah, sang suami sudah terbiasa ke masjid berjamaah. Sang suami sudah terbiasa dengan qiraat Qur'annya. Pendek kata, sang pemimpin itu adalah yang terbaik dari semua yang ada. Jangan malah sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di antara kita ditakdirkan, diberi amanah untuk memimpin masyarakat. Mungkin sebagai seorang RT dan RW. Mumpung diberi jabatan itu memuluskan ke surgamu. Ada 7 jenis manusia yang Allah segerakan dan Allah mudahkan mendapatkan nikmat Allah di surga nanti. Ranking pertama yang Allah utamakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam manusia yang Allah lindungi di hari kiamat nanti. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ranking pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ayah yang adil, ketua lingkungan yang adil, bahkan kepala negara yang adil. Itulah manusia yang Allah muliakan. Bukankah 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, 30 tahun lamanya masa Khulafaur Rasyidin itu, mereka adalah 4 sahabat yang paling utama dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Mengapa? Karena mereka diberi karunia amanah siyasah, jabatan kekuasaan politik. Kekuasaan politik dalam Islam itu suci dan mulia. Hatta al-Khulafaur Rasyidin Allah utamakan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Sebaliknya, jabatan kekuasaan
bukan dengan pola Islam. Maaf dan maaf, itu menjadi kotor dan hina. Semoga Allah bimbing kita, minimal kita sebagai ayah, jadilah ayah yang teladan untuk anak-anak kita. Kita sebagai seorang suami, teladan untuk istri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim.